Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku pihaknya tengah menyiapkan aturan baru untuk pelatih dan pemain asing. Memperketat aturan ini akan dilakukan agar para pekerja asing bisa menghormati budaya Indonesia khususnya untuk tim nasional. Erick Thohir bahkan mengaku telah meminta anggota eksekutif PSSI untuk mereview aturan terkait penggunaan jasa pelatih dan pemain asing. Sebenarnya peraturan ini tercetus buntut dari polemik yang terjadi belakangan ini antara beberapa klub Liga 1 dan Timnas U23 Indonesia. Polemik pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia memang tengah menjadi sorotan belakangan ini. Ini terjadi buntut pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dan juru taktik PSM Makassar Bernardo Tavares enggan melepas pemainnya ke skuad Garuda Muda. Persija menahan Rizky Ridho, begitu juga dengan PSM yang enggan melepas Zaki Ashraf ke Timnas U23 Indonesia. Kedua klub tersebut berdalih masih membutuhkan jasa pemain tersebut karena Liga 1 juga tengah berlangsung. Ditambah lagi pemanggilan pemain Timnas U23 Indonesia ini untuk menghadapi Piala AFF U23 2023. Sebagaimana diketahui, ajang 2 tahunan ini merupakan bukan agenda FIFA. Sehingga klub pun sebenarnya tak memiliki kewajiban melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Untuk itu banyak pelatih asing yang berpegang teguh dengan dalih tersebut bahwa Piala AFF U23 bukan agenda FIFA. Untuk itu Thomas Doll maupun Bernardo Tavares kompak enggan melepas pemainnya ke tim merah putih. Namun Erick Thohir menyayangkan disikap kedua pelatih asing tersebut. Sebab pemain-pemain ini sebenarnya dipanggil untuk membela merah putih, yakni membawa nama bangsa dan negara. Tetapi saat ada pemain yang ingin memperkuat Timnas U23 Indonesia, justru pelatih tak melepas. Tentu saja ia menyayangkan hal ini karena para pemain di ajang Piala AFF U23 ini dijadwalkan untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun kenyataannya pelatih-pelatih asing ini dinilai menyulitkan dan menahan pemain untuk membela Timnas Indonesia. Untuk itu agar kejadian seperti ini tak akan terus terjadi pada musim yang akan datang. Erick Thohir mengaku ingin mempersiapkan aturan baru untuk pekerja asing khususnya pelatih dan pemain. Sehingga tak akan ada pelatih atau pemain asing yang merasa seenaknya ataupun tidak menghormati aturan yang ada. Untuk itu PSSI ingin bisa menerapkan aturan yang ada buat musim depan bisa lebih baik. Akan tetapi buntut dari polemik pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia ini menjadi panjang dan tak ingin hal serupa terus terjadi. Sehingga dengan tegas, Erick Thohir mengatakan harus segera diputuskan. Selain itu, Erick Thohir bahkan menekankan akan melakukan standarisasi pelatih. Ia ingin akan ada aturan yang diterapkan semakin ketat. Sehingga nantinya hanya juru taktik yang memang dianggap lolos yang baru bisa bekerja di Indonesia. Dengan aturan ketat itu diharapkan ke depannya Timnas Indonesia saat melakukan pemanggilan pemain tak akan ada drama atau polemik lagi. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong telah memutuskan untuk membawa penyerang tajam untuk menghadapi Piala AFF U23 nanti. Shin Tae-yong telah memanggil 23 pemain Timnas U23 Indonesia untuk menghadapi ajang yang bakal berlangsung di Thailand pada Agustus ini. Menghadapi ajang 2 tahunan ini memang bukan hal yang mudah bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam pemanggilan pemain saja sudah ada beberapa yang mengalami pergantian. Hal ini karena ajang Piala AFF U23 ini berlangsung bersamaan dengan kompetisi Liga 1. Banyak klub merasa keberatan melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia karena tim masih membutuhkan jasa pemain tersebut. Meski situasi sulit menghantam Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut tentu tetap mencari pemain terbaik. Pelatih berusia 54 tahun itu memanggil pemain terbaik termasuk untuk posisi penyerang Timnas U23 Indonesia. Terdapat beberapa pemain yang memang belakangan ini cukup mentereng di Liga 1 seperti Ramadhan Sananta. Selain itu, Shin pun memberikan tempat kepada pemain muda yang belum lama ini cukup mencuri perhatian di Liga 1. Ketajaman penyerang Timnas U23 Indonesia yang bakal dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF U23 di Thailand. Ramadhan Sananta. Nama ini belakangan sudah tak asing di telinga pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak?
Ramadan Sananta tampil menjanjikan di Liga 1 musim ini. Meski baru bergabung ke Persis Solo musim ini, pemain asal Kepulauan Riau tersebut tampil luar biasa. Hingga saat ini Ramadan Sananta bahkan menjadi satu-satunya striker lokal yang bersaing di daftar pencetak gol terbanyak Liga 1. Pada musim lalu saat memperkuat PSM Makassar, Sananta menjadi striker lokal paling tajam dengan menorehkan 11 gol dari 22 laga. Selain tajam di Liga 1, Sananta juga telah menunjukkan kemampuannya saat memperkuat skuad Garuda baik kelompok usia maupun senior. Sananta telah mencatatkan diri menjadi top scorer di SEA Games 2023 dengan mencetak 5 gol. Irfan Jauhari. Nama Irfan Jauhari sebenarnya sudah beberapa kali mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Pemain Persis Solo ini bahkan telah dipercaya ikut membela timnas U23 Indonesia sejak 2020. Irfan Jauhari memang cukup disukai oleh Shin Tae-yong. Irfan dikenal sebagai striker yang ngotot saat tampil. Karakter itu membuatnya menjadi salah satu pemain yang disukai Shin. Tak hanya ngotot, dia juga memiliki fisik yang kuat dan tak ragu dalam melakukan duel. Berbicara soal ketajaman, Irfan juga menjadi salah satu pemain timnas U23 Indonesia yang menjanjikan. Dia telah mencetak 7 gol bersama timnas U19 Indonesia. Striker berusia 22 tahun ini juga mencatatkan diri telah mencetak 6 gol untuk timnas U23 Indonesia. Dia pun menjadi salah satu pemain yang turut membawa timnas U22 Indonesia meraih gelar juara SEA Games 2023. Selama tampil di SEA Games 2023, Irfan mencetak 2 gol dari 8 laga yang dilakoninya. Untuk itu dia menjadi salah satu pemain yang patut dinantikan dalam ajang 2 tahunan ini. Titan Agung. Titan Agung sebenarnya tak masuk dalam daftar pertama pemain yang dirilis PSSI. Namun belum lama ini namanya dipastikan masuk ke daftar pemain timnas U23 Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu dipastikan masuk dalam daftar 23 pemain yang akan dibawa Shin Tae-yong ke Thailand. Hal ini karena Titan Agung menggantikan posisi Fajar Faturrahman yang gagal bergabung dengan timnas U23 Indonesia. Fajar masih dibutuhkan oleh klub sehingga Titan Agung pun dipanggil untuk menggantikannya. Melihat ketajaman striker asal Malang ini, dia memang belum memiliki banyak catatan. Selama memperkuat Bayangkara Football Club, dia bahkan baru mencetak 3 gol dari 27 laga yang dilakoni bersama tim sejak tahun 2021. Namun saat bersama tim Merah Putih, striker yang satu ini tak boleh dilupakan. Selama membela timnas U23 Indonesia di SEA Games 2023, Titan Agung telah tercatat mencetak 2 gol dari 5 laga yang dilakoninya. Dengan begitu, ketajamannya pun patut dinantikan di ajang 2 tahunan nanti. Dalam ajang ini, timnas U23 Indonesia bergabung dalam grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.